Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal awwali muhtadin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Mama ya wasi'al karami walantu sunnata man ahya dhalama ila anistaka qadama hudurabin warami wasyadda min sawabin asa'ahu wa tawalat al-hija rohi kashan mutrafan adami wa rawadat uljiba من ذهب عن نفسه فأرى أيام شمام وأكد زهده رجوه إلا الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لن تخرج الدنيا على محمد سيد والثقلين والفريقين من عرب ومن عذاب نبينا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي عدو لكل هول من الأهوال مهتدين دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصل فالنبي لا في خلق وفي ولم يزالوا في علم وفي كرم وكلهم من رسول الله ملتمس بحري أو رشفا من الديان وواقفون لديه عند حاجه من نقطة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه في محاسنه فجوال الحسن فيه غير منقسم دعت في نبيه وقم بما شئت مدحا فيه وتكيم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له عنه نتيكون بفهم لولا سبب قدره آياته عظاما أهي اسمه حين يدعى بسر ما لم ينتحي بما نبيه حرصا علينا فلم نرتق ولم نجد أحدا ورفعه معناه فليس يرى للقرب غير منفعل كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حكيم متسلوا عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله
lihi wa kullu alin atar rusul kiram biha fa inna ma tasaras min nurihi bihi fa innahu yudhirna anwara linnasi fi dhulami akrim bi khalqi nabiyin zanahu khulukun bil husni mustamil bil bisri mutasimi kazahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wal tahri fi imamika annahu min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyamika annama lulul fi sadatin mahdina imahdikin wa mutasamirati bayati rudur bakoma a'lumahu Tajikin minhu wa multazimi maulaya salli wa sallim daiman abada Bika khairil khalqi kulli huwal habibul ladhi aduhu li kulli hawlin minal awali muhtahini ya rabbi bil mustafa hilang banget. Masalah apa kemarin? Terakhir, la ilaha illallah. Sekarang alamatul bulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ta'lim fasol alamatul bulugi utawi pira-pira tentang balik iku salasun sama temen. Tama mukham sa'asyarota nyatani siji sampurnane 15 apane sanatan taune. Kita kari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ihtilam mimpi metu mani atau mimpi basah. Kita kari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon litis isinina kaduwe umur 1 tahun. Wasali suha aywal haidu lan tegese haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina kaduwe umur 1 tahun. Sambung. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang tanda-tanda seseorang itu sudah balik. Musim turut-turut, bukai. Dada turun banyak ada. Apa dulu tapi ada. Iya. Saya turun monggo, saya persilakan tapi sambil berdiri. Alamatul bulu, tanda-tanda seseorang sudah balik itu ada 3. Boleh saya gede-gede sebanyak apa ya? Saya turun balik yang tapi balik lagi, hereng, mungkin orang 19. Hah? Oh, semua hereng nih. Hereng nih. Jal, kamu balik Jal. Jadi untuk mengetahui kita sudah balik atau tidak, atau mungkin saya punya adik itu wis balik atau belum, ponakan, apa misalnya, wis balik atau belum, itu ada 3. Fi bayani bulughil murahib wal muqsir, alamatul bulugh salasun fi haqqil unsa wasnani fi haqqil dzakari. Ahaduha tamamu 15 sanatan. Yang pertama, ketika seseorang itu sudah sempurna usia 15 tahun. Orang kalau sudah 15 tahun, mau ihtilam mau tidak ihtilam, itu maka dia sudah diputus balik. Paham ya? Batasan terakhir itu adalah usia 15 tahun. Ini usia 14 tapi saya tidak pernah ihtilam, saya belum pernah haid. Sampai usia 15. Maka 15 itu menjadi batasan seseorang sudah balik. Jadi batasnya sudah bukan lagi kejadian-kejadian seperti itu, tapi sudah pakai batasan nominal usia. Qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin, harus menggunakan hitungan kalender yang sudah disepakati. Dia juga kalender sing untuk Masehi atau untuk Hijriah. Itu pakai kalender dewe atau dewe. Fitdakari wal unsa. Hukum batasan usia ini baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Laki-laki usia 13, laki usia 14. Ternyata belum pernah ihtilam, belum pernah belum inzal, khurujul mani. Maka nanti baliknya usia 15. Patokannya pakai usia 15. Kalau di usia 10 tahun sudah ihtilam misalnya, sudah berarti 10 tahun sudah balik. Wabtida'uha min infisali jami'il badan. Dihitung 15 tahun itu ketika tubuh kita ini sudah sempurna keluar dari rahim. Sempurna keluar dari rahim. Misal orang ini, hari ini mau lahiran ibunya, ternyata keluar kepalanya, nyampe leher dia masuk lagi. Di tengah lah. Apa namanya area sekali. Akhirnya masuk lagi, tidak jadi lahir sampai besoknya betul nih, sampai dada, sampai nyampe dada masuk nih, ditunda besoknya lagi, baru besoknya ini sempurna keluar mulai kepala sampai, maka dihitungnya dari semua sudah keluar. Jadi 15 tahun tadi itu dari hitungan kita lahir ke dunia ini sudah secara sepenuhnya. Terus betul kabeh, bukan seperti tadi. Misal hari pertama hanya keluar kepalanya, maka itu belum dihitung. Dihitungnya ketika sudah minil visol di jami'il badan. Ketika sudah tubuh ini berpisah dari mati. Itu yang pertama, pakai batasan usia. Wasaniha al-iktilam. Yang kedua,
Yang kedua yang menjadi pertanda seseorang sudah balik itu adalah ihtilam. Ihtilam air imna. Imna itu keluar air mani. Wa ilam yakhrujil maniyu minadz dzakari ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu. Meskipun air maninya tidak keluar. Paham? Misal begini. Ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu. Mimpinya itu ihtilam sampai merasakan enak. Tapi ketika bangun ternyata sarung tidak tembus. Celana dalam tidak, maka itu tetap dihukumi ihtilam. Paham ya? Kalau ihtilam mimpi basah kemudian pas tangi dulu sarungnya terus, apa karena cairan air mani? Maka jelas. Jadi ihtilam itu wa illam yakhrujil mani minadz dzakari. Ka'an ahassa bi khurujihi fa amsaka. Jadi dalam mimpi itu benar-benar ya sampai inzal, sampai terasa ladid. Wa sawa'un kharaja min tariqihil mu'tad aw ghairihi ma'al insidadil aslihi. Kemudian baik maninya itu keluar dari jalan normal. Jadi kalau laki-laki min sabilid dzakar dari penis, kalau perempuan min sabilil farj dari vagina. Itu normalnya keluarnya air mani. Ternyata ada orang keluar mani dari hidung. Umbel. Ada sakit buyut. Bus umbel mani. Ada orang keluar mani misal dari hidung karena kelainan kesehatan, karena faktor kesehatan atau faktor biologis apalah begitu misal. Ternyata orang ini ihtilamnya, imnaknya, keluar maninya itu melalui jalur hidung. Maka ini juga menjadi pertanda bahwa dia sudah aneh. Paham ya? Jadi min tariqil mu'tad, dari jalan yang sewajarnya ataupun tidak. Wa sawa'un kana fi naumin aw yaqadatin bi jima'in aw ghairi. Ini perhatian lagi. Jadi ihtilam itu monggo syarah kasih waktu saja. Itu tidak harus dalam mimpi. Pokok seseorang itu pernah inzal, imna, pernah keluar mani. Baik naumin dalam kondisi tidur, artinya bermimpi, ya misal mimpi, sore-sore jalan-jalan di pasar, ketemu orang Melayu, begini turu lah mimpi ditekani orang Melayu jelas. Akhirnya kok mimpi kok gelut, bulu-bulu, barang kalir itu, ulat barang, tinju-tinjuan barang. Akhirnya kamu inilah gara-gara apa? Tinju-tinjuan. Atau tidak dalam kondisi tidur, jadi ya kotor. Dalam kondisi terjaga, dalam kondisi sadar, misal melamun gitu, alih misal, kita petik dulu, sungguh melamun membayangkan artis Korea. Masaki. Membayangkan apa? Artis Korea. Akhirnya syahwat. Akhirnya apa? Syahwat. Dari syahwatnya itu kemudian ihtilam. Keluar sperma. Maka itu sudah menjadi bukti bahwa dia sudah balik. Paham? Salah mengaji fikih. Salah mengaji. Nek pengen gak ini ngajak kita dulu amal. Paham ya? Bijima'in aw ghairihi. Baik karena faktor jima. Misalnya cah SD, cah SD wis rapi. Cah SD wis rapi. Dia belum pernah ihtilam fi naumin, belum pernah mimpi keluar sperma dalam kondisi tidur.
belum pernah membayangkan artis Korea kemudian inzal keluar lagi, tapi dia nikah dia jima dengan istrinya. Berbuat cile loh. Apa ini apa tuh? Malam-malam pikirannya di Wow. ya. Akhirnya anak SD ini yang belum pernah intilang, belum pernah mimpi basah dan seterusnya, nikah dan jima. Ketika jima dilarang, SD tapi sudah usia 12 misalnya atau 13. Dari jima itu dia intilang, dia imna, dia keluar sperma, maka dia sudah balik. Sudah balik. Atau bukan dengan cara jima, dengan cara alkohol lah. Ya, jadi kamu balik dulu saya ini. Dari keputusannya dia ini sudah balik apa belum? Hah? Wes tahu imna atau belum? Enggak ibu. Kok ini? Oh dari balik berarti dari wajib sholat. Boleh. Terus sampai opera itu belum dari balik. Sudah pernah imna belum? Ngerti imna? Imna itu keluar sperma. Tidak pernah masih. Berarti belum. Jadi rapi lah suku gak usah di. Nah, terus wajib sholat. Tundul mana? Tapi nanti usia 15 kalau kamu terus begini, usia 15 juga belum pernah iktilam, maka batasan baliknya pakai usia. Paham ya? Fiddakari wal unsa litis isini. Biasanya hasil istiqra para ulama ya, mujtahid fuqaha itu meneliti rata-rata zaman itu ya, ini kan ulama dulu. Pernah saya itu juga diskusi sama teman-teman. Kalau hari ini gimana? Kalau dulu tuh kan perempuan misal usia 12 tahun baru lahir. Laki-laki usia sekian baru iktilam. Nah kalau sekarang faktor misal sering nonton scrollan yang tidak benar, akhirnya anak kecil itu sudah kemana-mana pikirannya. Jadi masih kecil itu sudah hormonnya itu liar, healing saja. Nah ini bagaimana? Maka patokannya ya bukan pakai litis di sini. Meskipun kecil, kalau dia faktor medsos, faktor lingkungan atau apapun sehingga membuat dia hormonnya sudah liar sejak kecil, misal usia 7 tahun. Tuan, apa penanganan apa itu jenisnya itu? Kan banyak itu anak-anak kecil sudah hamil. Itu karena faktor tadi. Maka dia sudah balik, sudah meskipun misal usianya 8 tahun, 7 tahun, itu sudah berkewajiban apa? Sholat. Komariyatin tahdidiyatin indal bajuri wasyar ini menurut pendapatnya Imam Bajuri dan Imam Asy'ari. Walladzi tamadahu Ibnu Hajar wa Syekhul Islam annaha taqribiyah 9 tahun ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam itu perkiraan tidak pas 9 tahun. Bisa mendekati 9 tahun atau bisa lebih dari 9 tahun di. Jadi rata-rata istiqroknya para ulama, para fuqaha itu laki-laki ihtilam dan perempuan haid itu di sekitar usia 9 tahun. Apakah itu kurang dari 9 tahun, kurang sedikit takribah, atau mungkin lebih sedikit. Jadi biasanya normalnya umur sangat itu sudah ihtilam. Wanakola Abdul Karim Anil Romli annaha takribiyah fil unsa. Kalau menurut Imam Abdul Karim, yang mendekat itu hukumnya untuk perempuan. Kalau laki-laki 9. Kalau perempuan itu antara kurang dari 9 sedikit atau lebih sedikit. Wa tahdiyatin fidzakar, kalau laki-laki yus pakok song.
Itu yang kedua. Jadi alamat balik yang pertama adalah ketika apa tadi? Tamamu khamsata asyar, ketika sudah sempurna usia 15 tahun. Yang kedua ketika seseorang itu mengalami ihtilam, air imna, mengalami apa tadi? Mimpi basah atau keluar air sperma. Uraiannya seperti tadi, apakah itu dalam kondisi tidur ataupun dalam kondisi terjaga. Yang ketiga, wasalisuha al-haid. Yang ketiga adalah perempuan fil unsa litis di sini. Ini juga sama. Penelitian para fuqaha biasanya perempuan itu mengalami haid itu dimulai usia 9. Nah, ini haid ini khusus untuk perempuan. Tidak ada laki-laki haid. Bima. Cewek-cewek ini rata-rata umur berapa haid? Yang 9 tahun siapa? 10 tahun? Umur piro berarti umur? Hah? 12. Kemana tidak ada yang 9 ini? 10 tahun, 11 tahun? Ada yang 11 tahun? Ada? Satu tok ini. 12. Anu ya. Cepetan mendisik berarti. Mendisik diprediksi litis di sini. 9 tahun itu sudah. 13. 13 tahun, 14 tahun. Jadi nggak kacau ini berarti nggak ada. Berarti rata-rata sudah belasan ya, usia belasan. Cepetan membisik berarti. Al-haidu fil unsa litis isinin takribiyah bi angkana naqsuha aqal min 16. Oh iya. Walau bilah Allah. Kemudian ini perhatikan. Baliknya perempuan dengan haid itu walau bilah detik. Meskipun hanya apa? Sejenak. Jadi tidak sempurna selama kan minimal 1 hari apa 24 jam. Ternyata keluarnya hanya selama 3 jam. Habis itu sudah tidak keluar lagi. Walau bilang meskipun itu hanya sejenak, pokok itu darah haid, maka dia sudah balik. Paham ya? Ini batasan masuk balik. Baru nanti ketika dia sudah balik masuk pembahasan aqallul haidi yauman walai datang. Sedikitnya haid itu yaumun walailah. Sehari semalam atau 24. Nah, tapi untuk penentuan iki kok lek sampean duwe anak ya sing lanang-lanang. Diteni anake. Yo, ditakoni. Sampeyan wis arep durung to? Utawa anake wedi isin bojone kok kontak. Kok anake gak ngaku sampe umur 20. Mergo kalau sholat gak ngaku. Jadi lek wis apa? Ini pentingnya ngaji ini karena ketika sudah balik itu ada hukum-hukum lain yang sudah wajib dia lakukan. Kenapa ini dibahas itu karena begitu. Kalau belum balik itu belum wajib sholat, belum masih tentang tarbiyah. Tapi kalau sudah balik itu sudah menanggung hukum wajib. Lek gorong balik koyo rafi, cara gak sholat, yo sik gorong dosa. Benar. Wes. Lek Bima gak sholat, ketok jenggote. Ya Bim, kamu balik Bim. Oh sudah. Ya sudah. Wes. Iku jaga itu. Wis balik. Umur piro mulai? Hah? 13. Terus sudah balik belum? Belum ini ya. Oh sampun. Mustahil. Iki aja. Sampun. Cincin sama nih. Iki balik.
Alif balik. Belum. Terus balik dong, Li. Ini kajian ini udah sudah balik-balik ya. Yang belum balik belum waktunya kok. Iki murid ini sama ini. Diplom. Belum diplom namanya balik loh. Sudah. Lagi bukti nih. Aku diminta bukti ini. Kedatangan aja. Si cili-cili LSD juga itu gak ada ya? Anak SD itu belum ada ya? Ada? Umur berapa? 10. Paling kecil 10. Usia 10 paling kecil. Mana anaknya? Gak kesini. Anak SD gak kesini ya? Kalau subuh sakit. Ini saya ketok sini coba lagi. Nova, sudah balik kamu? Sudah. Umur berapa kamu sekarang? Hah? 14. Ini memang gak ada ya 9 tahun. Gak ada ya. Nanti cepetan om disik ya. Hanya om disik kayak Saidah sama Aisyah itu baru usia sekian sudah nikah. Penasaran kan? Tak pikir kita ini harusnya lebih cepat daripada orang-orang dulu. Ya kamu balik ya? Kamu berapa aja? Hah? 14. Sudah balik? Haid. Belum. Oh sudah. Haid. Iki, balik ya? Kalau Arya, balik merotap. Enggak pasti balik ya. Kapan? Balik kamu? Wes, itu perempuan. Jadi diingat ya, baliknya itu walau lahdotan, meskipun darahnya itu keluar sejenak, tidak selama 24 jam. Nah, jadi keluar misal pagi tok, siang nggak keluar lagi, sore enggak, malam enggak, sampai besok enggak lagi. Maka pagi itu sudah dihukumi balik. Paham ya? Wa amma habluha, ini yang saya bahas tadi anak SD. Wa amma habluha falaysa bulughun bal alamatan ala bulughiha bil imna qabla. Kalau ada anak kecil ya, hamil itu bukan pertanda dia hamil, bukan menjadi bukti bahwa dia sudah balik. Baliknya dia bukan karena hamilnya, bukan karena hamilnya, tapi karena imnaknya. Ada anak SD belum pernah haid, nikah. Dari pernikahan itu dia hamil. Dari pernikahan itu dia hamil. Maka dia ini balik bukan karena haid, tapi karena dia pernah imna, pernah bersetubuh dengan suaminya sampai dia hamil. Jadi tidak boleh begini. Misal ada kasus anak SD hamil. Saya kan belum pernah haid, tapi saya sudah hamil. Berarti saya belum balik, bukan begitu. Paham ya? Paham? Saya usia 10 tahun, belum 15 tahun, saya juga belum haid. Tapi dia sudah hamil. Maka penyebab baliknya dia itu bukan haid, bukan usia 15. Penyebab baliknya dia adalah karena imna, karena pernah keluar sperma. Paham ya? Jadi fikih yang ini bahas revolusi menapati orang tahu terjadi udah dibahas. Tapi ya kan, nah ini wa ammal hunsa fa hukmuhu annahu in amna min dakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bi bulughihi wa inna ma dzakara musalli awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulugh li anna manat taklif al baligh duna sabi wa sabiyah.
Lakin yajibu ala sabili fardil kifayah ala aslihi al-dhukur wal inas ayyak murahuma bisolah wa ma tatawaqqafa alaihi kawudukin wa nahwi ba'da istiqmalihi ma sab'a sinina idza mayyaza haddul tamyiz. Kalau ada orang khunsa itu cara Indonesianya apa? Khunsa ini orang yang lahir dalam kondisi memiliki dua alat kelamin. Itu namanya khunsa. Waria lanang gitu. Beda, bukan banci ya. Ini Pak, perhatikan ini. Jadi khunsa itu bukan banci. Kalau banci itu lanang itu, zakarnya ada itu. Cuma macam kok video jalan bos itu mana gitu. Tahu itu mana konten guyon biasanya ada begitu. Celuk-celuk awalnya itu pasarnya celuk-celuk gak mau saya jadi sekali lagi khunsa itu bukan bencong atau banci. Khunsa itu, ini saya juga belum pernah tahu. Misal ada viral orang terbukti khunsa itu belum pernah tahu. Tapi kan ini ijtihadnya para ulama, berarti pernah terjadi. Atau untuk mewanti-wanti barangkali suatu hari terjadi. Ada. Kalau ada khunsa itu memang manusia yang terlahir dalam kondisi memiliki kelamin laki-laki, memiliki kelamin perempuan. Nah ini gimana orang seperti ini baligh? Dulu kita pernah musyawarah di pondok itu, bongkar-bongkar kitab bahas khunsa. Lalu orang ini dihukumi apa? Laki-laki atau perempuan? Coro sholat, coro roda itu dihukumi apa? Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga. Itu dulu keputusannya begitu. Yang dominan di orang itu yang apa? Oh, dominannya melalui kelamin laki-laki, lek pipis, tepuk kono dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan biologisnya lebih dari apa? Laki-lakinya, maka dia dihukumi sebagai laki. Maka auratnya ya seperti auratnya laki. Hukum-hukum yang lain itu dihukumkan laki-laki. Oh, ternyata khunsa ini lebih dominan pada farji, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Berarti perempuan yo apa? Ternyata dia lebih dominan sering haid, misalnya begitu. Dia dihukumi perempuan. Maka perempuan ya auratnya dihukumi sebagaimana perempuan lahir. Nah, khunsa ini gimana? Dalilnya khunsa. Fahumuhu annahu in amna min dzakarihi wa hadha min farjihi hukima bibuluhi. Kalau khunsa, orang yang punya dua kelamin ini sama-sama dari kelamin laki-lakinya dia juga imna, keluar apa? Sperma. Kemudian dari kelamin perempuannya dia juga haid, maka hukima bilbulu, dia dihukumi baligh. Jadi ini dua-duanya sama-sama ikhrajul mani awil haid. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaini fala yukamu bibuluhi. Yang kedua, penjelasan kedua, fa in wujida ahaduhuma, kalau hanya ditemukan salah satunya saja, ternyata yang khurujul mani itu kelamin laki-laki, ya, atau dia hanya haid, ditemui salah satunya saja,
Au kilahuma, atau dua-duanya keluar tapi min ahadi farjaini, dari satu kelamin. Ini perhatikan. Kalau yang pertama tadi kelamin laki-laki itu juga khurujul mani al-inna, keluar sperma. Yang kelamin perempuan juga mengeluarkan darah haid. Jadi masing-masing pada porsinya masing-masing. Maka ini langsung dihukumi balik. Nah, yang kedua ini enggak. Sama-sama keluar sperma, keluar darah haid keluar, tapi itu hanya dari salah satu kelaminnya. Kalau tadi masih paham ya? Ini enggak, dari salah satunya. Misal dari kelamin laki-lakinya keluar sperma, khurujul mani inzal inna, sekaligus keluar darah haid. Atau sebaliknya, dari kelamin perempuannya, dari farji, itu keluar sperma dan keluar darah haid. Nah, kalau yang seperti ini, fala yukam bihulum, dia belum bisa dihukumi balik. Paham ya? Belum bisa dihukumi balik. Wa innama dzakarul musannif awwala mas'alah fil fiqhi alamatil bulugh li anna manaqat taklif 'alal baligh duna subi wa subiyah. Ini semua dibahas oleh para ulama, dibahas oleh para musannif, dibahas oleh para fuqaha. Itu karena menjadi barometer terjatuhnya hukum taklif kepada seorang muslimah. Paham? Jadi ojo ini, Islam ini jorok berarti. Islam ini bahas farji-farji, Islam ini bahas nakar, bahas ini, bahas bukan. Ini terpaksa dibahas, harus diterterakan dalam kitab karena mana taklif alal balik. Karena hukum-hukum wajib itu baru berlaku bagi mereka yang balik. Nah, kalau tidak tahu kapan balik, ya gimana dia bisa tahu kapan punya hukum wajib? Paham ya? Dengan begini, maka akhirnya kita tahu bahwa aku wis balik. Berarti aku wis kewajiban iki dan iki. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayah. Tapi diingat ini, secara hukum fardu kifayah itu wajib hukumnya ala aslihi madzukur wal inas ayat murahuma bisolah. Meskipun anak kita nanti, adik kita nanti, anak-anak SD Rafi yang belum balik ini, itu tetap wajib fardu kifayah untuk diperintah melakukan sholat. Paham ya? Ini hanya perintah, bukan terjatuh hukum wajib sholat. Paham ya? Wa ma tatawaqqafu 'alaih kawudu'in wa nahwi ba'da istikmalihi ma sab'a sinin idza mayyaza. Perintah sholat itu juga harus membersamai perintah wudu. Harus kita ajari juga tayamum. Harus kita ajari juga najis dan suci. Jadi bukan hanya sholat. Arek-arek yang wis umur 7 tahun jare dioprai dikon sholat. Dioprai sholat, tapi orang dioprai urusan wudu. Dioprai sholat, tapi orang dioprai urusan tayamum. Ini juga kurang benar. Jadi kalau anak itu sudah usia 7 tahun, itu harus diperintah hukumnya fardu kifayah, ya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu lek ono sing wis nglakoni ngono, maka yang lain itu dosanya apa? Kalau tidak ada yang melakukan ini, maka semuanya berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap orang wajib melakukan. Nah, yang wajib dioprai itu fardu kifayahnya itu bukan hanya sholat, tapi semua yang berurusan dengan sholat. Arek umur 7 tahun itu kudu diperintah sholat. Berarti ya kudu tak ngerti carane wudu. Minimal terus urutane. Pokoknya wudu itu karena masih umur 7 tahun. Pokoknya wudu itu baca dulu, setelah baca tangan, dari tangan sirah sunat kuping terus. Pokoknya ngono cara wudu ya. Tidak sholat untuk saya. Jadi anak cilik ya ngono itu tidak apa. Nanti berkembang lagi.
Oh ternyata orang Timur sih. Ini semuanya tanya termasuk tayamum, termasuk banyu suci. Anak sampean umur 7 tahun apa jenenge wudu kok koyoe jarang. Oh, urutannya bener tapi gak diuruti banyu najis. Paham ya? Jadi orang banyu orang jero ember wis kelep wedhus sak kekem ngene. Jare ayah lek kali salat kudu sik iki ono banyu ono ember. Jero ono bukan kelep wedhus dikae wudu. Kudu diuruti. Nek ono banyu ngene iku najis, gak kena gawe wudu. Dadi lek wudu kudu golek keran sampeyan. Untuk golek cedhek sing banyune wae. Oke, aku kena dikasih tahu juga tentang itu. Ini pentingnya tarbiyah sejak kecil ya. Kalau sana kan sudah besar, nanti ini kalian praktekkan dengan diri sampean, anak sana lebih jauh. Itu sejak kecil dulu. Nak lek banyu ini gak oleh digawe. Ndak usah dulu haram, najis, ndak usah. Kasih taunya. Iki lek banyu ini ojo digawe. Oh lek wudu itu sampean pusati. Nek ngono to. Diuruti. Oh sampean lek carane metu kok jeding, iku wis susik yo. Mergo biasane kok jeding ora najis. Nanti sampean golek metu kok jeding iku lek sikile durung disui, najis kabeh kalian. Begitu. Paham ya? Dan nanti biasanya anak kecil kan merespon. Apa najis itu Pak? Apa najis itu? Ya. Najis itu emangnya kenapa kalau najis semua? Kan biasanya anak kecil itu begitu. Emangnya kenapa kalau terus najis semua? Tadi marahi polisi. Intinya harus kita ajari sejak baik. Dan nanti ketika besar itu sudah terbiasa. Wa haddut tamyiz ila tahu. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabatina fi dinina Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima nadamin qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atkiyada ulama Rabbana asli lana kulla syu'un wa akhir rabbi rinda minkal ulim waqdi anna rabbana kulla qabla an taqiyana risulman wa salatullahi Mustafa ilal haqqi ma'ana wal wafa bi kitabin fihi wa alal alil kiram syarafa amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal alamin asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.